Oh, ketakutan terbesar gue tidak bisa memberikan banyak bekal untuk anak gue nanti sih. Bekal bagaimana gue bisa mewariskan apa yang udah gue Ya. alamin sampai gue pemikiran gue sampai sini untuk ke dia gitu. Album lu ini kan berdampak banget nih, terutama untuk mental health awareness, Iya, termasuk iya, gue iya, juga. iya, Jadi iya, kayak wah, iya. gue harus lebih berterima kasih banyak sama diri gue sendiri. Kalau dari semua cerita-cerita pendengar-pendengar lu yang menurut lu paling oke nih, ini ternyata album gue seberdampak ini ya, ada nggak sih mas? Ada banget. Itu termasuk salah satu email pertama yang gue dapet. Kalau nggak salah albumnya umurnya baru seminggu gue dapet email. Ini sebenarnya temennya teman gue sih, temennya temen Oke. gue. Terus temen gue DM, ada temen gue yang mau bilang sesuatu sama lu gitu. Iya. Albumnya baru seminggu, minta email, gue kasih email. eh di situ sih yang momen gue bener-bener terharu, bahkan gue sampai manggil bini gue dan gue nangis di situ karena ingat perjuangannya album ini. Dia itu salah satu penyintas PTSD, udah depresi secara klinis, apalagi kayak PTSD dan segala macam itu, mereka tidak bisa lihat itu adalah harapan dalam hidup. Oke. Jadi dia dan beberapa temannya yang ada di satu komunitas itu berterima kasih sama gue karena album ini bisa nyampe ke mereka. Lagu waktu itu mereka suka lagu Sulung dan Rehat, yang tadinya mereka nggak nyangka kalau musik bisa nyampe gitu, karena Oke. mereka konsumsi obat. Yang mereka berusaha untuk lepas dari obat, kan pasti Iya. di psikiater kan pasti berusaha untuk sampai bisa lepas dari obat-obatan, dan musik ternyata bisa sengaruh itu gue kena banget sih. Di situ gue kena banget, dan di situ gue merasa cukup sebenarnya. Album ini timbul dengan pertanyaan bahwa gue udah 10 tahun di musik, terus gue bisa suatu saat diambil gitu Yeah. sama yang di atas. Gue mau ninggalin apa ya di dunia gitu. Kayak, itulah awalnya gue bikin album ini, dan ketika Oke. dapet respon seperti itu emang bener-bener orang yang teman-teman penyintas Yeah. itu gede banget. Di gue gede banget. Padahal Gede pada banget. saat itu umur albumnya baru 1 minggu. Iya, baru 1 minggu. Jadi mereka emang bener-bener dengerin. Alhamdulillah juga ketika albumnya jadi sebesar ini, Iya. sepopuler ini. Tapi mereka bukan karena orang lain dengerin gitu, Oke. karena mama dengerin dan itu masuk ke mereka. Itu jadi rasanya beda banget. Oke. Orang yang bener-bener kerasa untuk Iya. albumnya tuh beda banget. Kalau untuk kesehatan mental musisi sendiri gimana lu menyikapinya? Karena sempat ada artikel di Vice kan 73% musisi Iya, indie iya, itu iya, mengidap punya kesehatan Sempet mental. iya, di Facebook sempet gue ini. Lu sendiri melihat kesehatan mental lu seperti apa sebagai musisi independen? Sebenarnya mungkin ini aja sih, tantangannya lebih berat, yang dipikirkan lebih berat, tekanannya lebih berat mungkin karena itu ya. Sebenarnya semua profesi sih menurut gue. Yeah. Tapi karena profesi ini tuh tingkat kestabilannya tuh sangat rendah gitu, nggak kayak kalau profesi lain dengan 9 to 5 kan udah jelas Iya. gaji dan segala macam. Kalau kita kan nggak jelas banget. Karena kita apalagi- melepaskan Iya. bagian dari diri Iya, kita untuk iya. dijudge oleh banyak Nah, orang dan lain. kita telanjang di depan orang lain gitu. Iya. Bikin karya menurut gue tuh telanjang gitu. Untuk kita melucuti untuk kita bikin ini tuh. Habis itu dijudge, terus habis itu belum tentu itu laku atau enggak ya Iya. gitu. Jadi mungkin itu jadi tingkat depresinya cukup tinggi. Dan sedangkan di luar antidepresan tuh kan hal yang biasa Iya, ya. iya. Bahkan dijual di drugstore Iya, biasa iya. Minum dijual. pil gitu ya. Iya, dan kalau di sini kan nggak ada gitu, maksudnya ya orang psikolog aja masih dibilang ngapain lu Iya, psikolog, iya benar. gila atau Iya. mahal gitu-gitu sih. Jadi ya itu tadi, jadi menurut gua tantangannya jauh lebih berat kalau di sini. Nah, apa yang lu lakukan pada saat itu? Apakah lu akhirnya mendengarkan lagu lu sendiri gitu? Ya gua masih beberapa kali ada kalau konsultasi apalagi setelah album ini ya, Hah. gue jadi lebih dekat sama beberapa psikolog atau Oke. psikiater gitu. Iya. Jadi ya gue konsultasi aja ke mereka, ngobrol ke mereka. Bahkan sekarang level obrolannya sudah sampai di
lo gimana sih cara membuang residu kita sebagai medium? Kan gue selalu dapat cerita banyak. Iya. Gue suruh baca, gue menyerap. Iya. Dan kadang kalau sempet gue balas, itu gimana sih? Dan kalau gue cuman bisa konsultasi ke psikiater dan psikolog, karena mereka sama-sama. Ternyata mereka juga seberat itu loh gitu. Menampung berbagai Iya. Apalagi psikolog kan, kalau psikiater, walaupun ada sesi konsultasinya, tapi pakai obat. Kalau psikolog kan emang ngobrol terus menggali dan mereka tahu masalah orang. Sebenarnya prosesnya kayak gimana sih? Karena gue sama Eda udah selalu pernah ngomong, gue pengen deh ke psikolog, pengen. Mungkin ada beberapa juga yang nonton, udah tahu pengen, cuman masih nggak kebayang. Itu tuh prosesnya kayak gimana sih Mas? Kalau lu konsul sama psikolog? Beda-beda sih. Psikolog pun pendekatannya, nah ini trikinya tuh sebenarnya di sini. Psikolog pun pendekatannya kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang cocok, ada yang enggak gitu loh. Jadi kadang yang bikin trikinya adalah udah lu bayar mahal, mungkin yang bikin takut ya. Udah lu bayar mahal, ternyata nggak cocok pendekatannya atau terlalu ngejudge atau gimana. Karena psikolog pun manusia sebenarnya gitu. Makanya kemarin gue bekerja sampai sekarang sih impian gue pengen emang bikin bisa bikin satu circle yang lu bisa sekedar share reference aja gitu untuk gue kemarin kesini, dia orangnya gini-gini lebih enak. Jadi karena banyak sih followers gue yang nanya, Mas, gue kemana ya? Bahkan teman-teman gue sendiri yang akhirnya gue kalau cuman beberapa gue masih bisa handle, kayak gue tanya ke psikolog atau psikiater yang gue kenal, lu tinggal daerah mana? Oh daerah sini ada nih yang bagus sih ini gitu. Rekomendasi. Semenjak topik ini jadi naik banget, kan ada beberapa sorotannya ke gue gitu. Lu mengangkat tema ini gini-gini. Waduh, gue sama tim sekarang lagi sedikit menahan diri sebenarnya. Awalnya padahal gue takut itu hanya sekedar bikin nangis doang. Padahal, ini tricky, beda lagi. Nanti film Membiru itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus ada bungsu, harus ada rehat. Makanya harus dengerin satu album. Nah yang gitu-gitu kan itu gue nggak bisa nyampein kompleksnya album ini ke semua orang. Jadi ketika ada yang nangkapnya secara parsial aja ya jadi salah nangkap gitu. Jadi gue menahan diri sekarang justru untuk tidak membicarakan itu, tapi gue mencari solusi untuk gue bisa bikin apa gitu. Lu jadi tempat curhat musisi-musisi lain juga gak sih Mas? Iya. Pasti sih. Sekarang tapi gue mencoba, gue sangat appreciate karena mereka mau buka ke gue, mau gue gini-gini gimana ya. Paling gak misalnya mereka gak terlalu cerita masalahnya terlalu panjang pun emang karena bukan ranah gue cari, tadi yang gue bilang gue cari rekomendasi untuk lu tinggal di mana, lu butuh yang kayak apa, lu mau ini gak. Gue nggak mau pakai obat, oh ya udah ke psikolog atau ini gue cariin. Yang gitu-gitu paling gak gue bisa membantu teman-teman sekitar gue dulu gitu. 10 tahun dan lu terakhir juga sempat ngepost waktu masih album sebelumnya tuh apa? Generation Y. Lu masih jualan CD. Kalau dibeli dong, ini hasil kerja keras 6 tahun. Keren. Wah, gila. Approach-nya udah milenial ya. Itu gue bukan di atas panggung, jadi gue manggung. Itu di mana sih Mas? Lu waktu manggung di mana? Itu di mana ya? Itu berapa kota kok gue bawa? Di Solo salah satunya. Jadi gue panggungnya panggung gede tuh kok di Solo. Gue panggung, terus gue taruh koper gitu di depan gue, terus ya orang maju, kasih duit, ambil gitu. Yang kayak ya gue ngerasain untuk itu juga buat jadi apa ya? Jadi gue mengapresiasi diri sendiri aja untuk pertanyaan dari gue adalah, ini album lu kan gila banget nih yang sekarang. Mantra-mantra. Itu akan membuat lu jadi beban gak untuk berkarya selanjutnya? Untuk seorang overthink. Iya. Kita kan harus mempelajari diri kita sendiri seperti apa dan bagaimana kita menanggulanginya. Setelah bertahun-tahun harusnya kita bisa menemukan. Yang akhirnya gue temukan adalah memang awalnya dari single Terlalu Lama Sendiri ke album, itu jaraknya 2014, setahun. Itu gue udah overthink untuk bikin yang gimana. Tapi di album 1 ke album 2 gue menemukan diri gue sendiri bahwa gue bikin awal dari Terlalu Lama Sendiri sampai ke album 1 itu nggak mikir untuk nanti gimana ya gitu.
dari dalam diri gue sendiri aja, lu niatnya mau ngapain, lu tanya sama diri lu mau ngapain, abis ini lu mau ngapain, lu pengen bikin apa sih, lu mau ninggalin apa di dunia yang gitu-gitu. Akhirnya terciptalah album kedua. Jadi album ketiga gue merasa sih harusnya gue sekarang sih gue ngerasa jauh lebih udah bisa mengatasi diri gue sendiri, lebih santai walaupun masih overthink, tapi untuk hal ini kayak overthinknya di detailsnya mungkin ya di hal ini. Untuk album ketiga kayak ya udah kita kembali ke nol lagi, kayak kita nggak punya apa-apa aja gitu, karena itu yang terjadi di album pertama dan di album kedua. Jadi gue nggak punya beban apa-apa gitu. Dan Kunto Aji yang sudah menemukan dirinya sendiri dan sudah siap untuk sharing ke orang-orang. Kita bakal sharing lagi lebih dalam di IBAM. Indonesia butuh anak muda 19 Februari 2020 ini di Ciputra Artpreneur ya. Ini dalam rangka merayakan 1 dekade Mata Najwa. Nah, nanti Kunto Aji bakal ngobrol soal mental health dan juga musik. Terima kasih Mas Kun sudah. Terima kasih main banyak, Bujang. kita mewakili pendengar-pendengar lu. Udah nih. Udah. Gak berasa. Udah berasa kan? Oh, ada rapid fire question. Oh, dari Bujangers. Oh iya. Oh iya. Ada yang mau nanya. NKCTK. Oh iya benar. NCC, ketakutan terbesar seorang Kunto Aji. Oh, ketakutan terbesar gue tidak bisa memberikan banyak bekal untuk anak gue nanti sih. Bekal tuh dalam artian bukan cuman uang, bukan cuman pendidikan, tapi bekal bagaimana gue bisa mewariskan apa yang udah gue alamin sampai gue pemikiran gue sampai sini untuk ke dia gitu. Keluarga ya, berarti fokus lu. Tapi kayaknya Bada punya bibit-bibit Kunto Aji nih. Nyuri-nyuri ke panggung. Itu nyuri-nyuri ke panggung gimana? Gondrong. Dia nggak mau sekolah. Gak mau sekolah? Iya, nggak suka sama ibu guru, enggak. Next, Oke, rapid fire question. Action figure atau jam G-Shock? Jam G-Shock. Koleksi ya jam G-Shock. Ini pakai lagi, keren juga nih. Next. Job manggung luar kota atau liburan keluarga keluar kota? Gue nggak suka Karena dia gak suka liburan. Benci libur kalau kata Naif. Ya, liburan keluar kota. Maksudnya bareng sama keluarga deh. Sama keluarga. Bareng sama keluarga Gua pikir liburan. Lu bakal milih kerja. Hah? Lu kan gak suka liburan. Soalnya liburan ini staycation Soalnya juga. sama keluarga. Oh Keluarga, iya sama iya keluarga. iya benar-benar. Tapi tuh emang introvert ya Mas Kun ya? Gue nggak tahu sih, nggak jelas sih sebenarnya. ambivert gitu, kayak kalau ambivert kan kadang ketika capek kita butuh sendiri, tapi Iya, kadang benar. kita Sendiri pengen juga. ketemu nih Iya, gitu. bener. Tapi abis itu capek. Ambi. Oke, Jogja atau Jakarta? Wah, ini punya perannya masing-masing sebenarnya sih. Tapi suruh milih, harus milih. Iya, harus milih. Kalau di mantra-mantra ada Jakarta kan? Oh, iya. Gak ada Jogja-Jogja. Untuk sekarang gue Jakarta kayaknya. Jakarta. Oke. Oke. Ada lagi? Hindia atau Iga Masardi? Masa Iga Mas Ardi? Kemarin dicengin mulu sama Mas Iga soalnya. Gue Aji. Iga itu. Iga Masardi. Orang tua baru pengen keren itu. Semua bilang gitu ya. Om keren. Kenapa ya? Oh, Iga om, Mas keren. Ardi itu banyak sekali musuhnya. Musuhnya di seluruh dunia. Tapi dia salah satu orang yang gue appreciate banget sih waktu album Mantra-Mantra keluar. Dia yang pertama kali nelpon gue dan ngasih apresiasi sih. Menurut gue, wah gila juga nih orang. Maksudnya baru ini gue ditelepon tiba-tiba ada musisi tiba-tiba nelpon gitu ya. Om-om lagi gitu. Baru tuh live plus Dia baik-baik. Ada ya benar. Dia. Nggak suka, tapi gue yakin dia nggak suka gitu-gitu. Awas lu bikin gue nangis tuh. Oh, soalnya pas sesi Mas Aji dia Cabut dia mati ngerokok. Keluar Iya, ngerokok, ya soalnya benar. dia nangis nggak mau nangis. Denial. Gue nggak mau nangis sih. Terakhir, sup kacang merah buatan nyokap atau coipan? Anjir, kalau tahu sih. Marah. Twitter coipan. Gila risetnya. Sup kacang merah sih buatan nyokap gue. Gue suka banget sup Suka? kacang merah yang pakai asam Jawa itu bukan sih? Iya. Tapi kita nggak punya sop kacang kacang, merah. kita punyanya ini nih. Coipan gak nolak dong. Wow.
Salut gua. Siga. Gua dikasih Pak. Coipan. Kasih makan. Karena terakhir lu juga nge-tweet kan nyari coipan di mana? Boleh makan gak sih? Boleh. Bareng dong. Yaudah. Iya. Ini beli di mana coy? Dapat di mana, Pak? Ada buah Tanjung Duren. Tanjung Duren. Duren. Mantap. Ini enak. Enak banget. Biasanya ada kuahnya ya? Cak sih. Coipan. Jadi akun Instagram foodies lu gimana? Nggak tahu ya, gue lagi di masa yang gue mau nikmatin hidup aja sih, kayak nggak usah mikir sosmed gue gimana ya, harus ngepost apa ya gitu, kayak jadi kayak seiseng itu gue tiba-tiba bikin akun bikin aja gitu. Kabarin followers gue, ayo follow. Tapi belum nge-post, gue perhatiin tuh. Belum, karena gue mau konsisten, kalau makanannya enak baru gue post. Jadi sejauh ini belum ada yang enak? Belum. Enggak, gue belum keluar kota lagi. Oh, oke. Brandnya kan keluar kota mana gitu. Ini emang enak. Bisa, terima kasih banyak Mas Haji. Iya, thank you banget. Makan. Coipan ya, dan buat Bujangers, rancang rencanamu 2020 apa? Nah, di sini nih. Makan dulu. Thank you Mas Haji.